semacam itu ya belajar yang itu bisa dimulai dari mana? Maksudnya jenengan harus punya data itu. Nah ini misalkan dari keluarga yang ekonominya mungkin lemah, kemudian ternyata di rumah itu dia dengan siapa tinggalnya, kemudian di rumah belajar atau enggak. Jadi guru nanti ya dalam proses pembelajarannya bisa memiliki data itu yang memiliki eh, sesuatu yang memang nanti bisa dilihat latar belakang anak ini tadi. Sehingga kebutuhan belajarnya nanti bisa dipenuhi. Terus satuan pendidikan mewujudkan iklim lingkungan belajar yang aman. Nah, ini tadi ya. Iman yang secara psikis ya bebas dari bullying kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi jangan sampai gurunya atau pendidiknya juga terkena ini ya, mungkin intimidasi atau mungkin selalu dikekang kan itu. Kan ada, mohon maaf mungkin kepala sekolahnya mungkin agak keras kemudian ya, sehingga guru-gurunya harus taat dan patuh itu sami nawa nang semua kebijakan harus ya, sesuai dengan apa yang diinginkan kepala sekolah. Nah, berarti itu lingkungan belajar yang mungkin ya kurang sesuai lah dalam secara psikisnya mungkin mengingatkan pada guru-gurunya mungkin itu ya. Satuan pendidikan juga harus memastikan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi ini keselamatan secara ini ya, bagaimana tempat tempat atau lingkungan tadi itu ya sekolahnya tadi memang di kondisi yang baik ya, kondisi yang mungkin gedungnya itu ya gedungnya jangan sampai eh, gedung yang mau rubuh misalkan ditempati untuk dengan jadi lingkungan sekolah yang nggak aman itu. Nah, yang kedua adalah teori. Kita belajar tentang teori belajar. Jadi, di iklim sekolah itu termasuk dalam mesosistem ya. Nah, di mana interaksi antara siswa, guru, dan staf sekolah ini memainkan peran penting ya, dalam perkembangan karakter dan akademis siswa. Nah, ini teorinya dari Bronfenbrenner, teori ekologi. Di sekolah itu bagian dari mesosistem, di mana eh, bagaimana membangun ya, interaksi antara siswa, guru, dan staf sekolah ini dalam perkembangan karakter dan akademis siswa. Kalau semuanya saling support, ya, semuanya saling mendukung, ya, tidak ada yang bahasanya itu gembosi. Dalam sekolah itu biasanya kan ada yang satu setuju, ada yang enggak. Itu biasa. Tapi jangan sampai mungkin lingkungan belajar yang sudah dibangun itu malah di apa ya, digembosi bahasanya itu digembosi apa. Nah, semuanya kalau bisa saling punya peran ya, yang main peran yang penting untuk perkembangan. Tapi jangan sampai mendominasi, misalkan saya yang paling penting, saya yang paling punya peran di sini. Nah, itu kan juga tidak bagus. Ada misalkan ada kebijakan masuk sekolah jam 7, kemudian ada eh, kebijakan lagi kalau terlambat misalkan ya eh, anak-anak harus dihukum dengan menghafalkan misalkan surat-surat pendek dan sebagainya. Nah, itu kan harus disupport ya, didukung dengan dari berbagai elemen. Nah, disitulah nanti akan terbentuk apa ekosistem mesosistem ini ya, mesosistem di mana interaksinya bisa dengan baik. Oke, teori yang kedua, di iklim sekolah yang positif itu ya menyediakan lingkungan di mana siswa dapat mengamati dan meniru perilaku positif dari guru. Nah, ini panjenengan itu sebagai modeling. Di Bapak Ibu guru di sekolah itu sebagai modeling yang diamati dan ditiru oleh siswa. Ini teorinya Bandura ini, teori belajar pelajaran sosial.
Jadi ada apa ya, kata-kata ini. Mungkin sudah lama sekali, mungkin Mbak juga sudah hafal. Ya. Jadi guru kencing berdiri, ya murid kencing lari. Nah, itu maksudnya apa? Jadi kadang yang dilakukan oleh guru itu juga ditiru oleh siswa-siswanya. Nah, sekarang ini Pak, jangan ada dengan model apa eh, perkembangan media sosial, ya, media sosial. Di guru itu mengajak anak-anaknya untuk TikTokan. Nah, Emang Bapak Ibu aja TikTokan nggak? Makanya di Jawa Barat itu ada kebijakan dari Kang Deddy itu ya. Kang Deddy itu kan melarang guru untuk bermedia sosial, untuk TikTokan. Enggak. Loh, kok dilarang Pak? Padahal media sosial itu bisa menghasilkan cuan. Yang sekarang ini kan TikTok, IG, kemudian Facebook. Gitu. Tapi anak-anak itu akan melihat, ya, akan mengamati, sekaligus meniru perilaku Bapak Ibu guru. Ya, jadi inilah teori dari Alfred Bandura yang saat sekarang ini masih masih sangat relevan. Nah, nah, bahasa meniru dan berlaku yang dimaksudkan di sini adalah iklim sekolah yang positif itu perilaku yang positif ini ya, dari guru dan teman sebayanya, di mana juga akan berdampak pada perilaku mereka. Jadi mohon maaf mungkin dari segi pakaian, misalnya itu ya. Ada guru yang mungkin berpakaian terlalu ketat. Nah, terlalu ketat kemudian itu nanti juga akan dilihat, diamati oleh siswa-siswanya. Kemudian ditiru juga. Nah, itu namanya teori modeling. Teori pembelajaran sosial. Selanjutnya teori dari determinism ya, Desi dan Ryan. Jadi iklim sekolah yang positif itu menciptakan kondisi di mana siswa merasa didukung nih ya dalam mencapai kebutuhan psikologis dasar, kompetensi dan keterhubungan. Jadi tujuannya meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Nah, jadi anak-anak ini didukung secara ini ya, secara kebutuhan psikologi dasarnya ya, kompetensinya, sehingga nanti bisa menciptakan kondisi merasa nah ini mereka itu diakui lah ya. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan ini sangat penting dan ini saling saling terhubung ini ya. Ketika ada anak yang pintar, punya kemampuan bakat yang bagus misalkan, kemudian dia difasilitasi, dalam artian ketika untuk peningkatan peningkatan kompetensinya tadi itu, misalkan diikutkan dalam kegiatan olimpiade, diikutkan dalam kegiatan uh, kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang ya kompetensinya tadi itu, sehingga akan termotivasi dia. Oh ya nih sekolah saya ternyata mendukung atau mensupport ini untuk pengembangan diri saya. Baik, selanjutnya adalah aspek kinerja yang dinilai dalam iklim lingkungan belajar. Nah, ini, jadi sekolah itu memastikan terwujudnya iklim lingkungan belajar yang berkebinekaan. Di sini, di mana sekolah tadi mampu ya menciptakan lingkungan belajar yang eh, jadi lembaga sekolah tadi itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang berkebinekaan, kemudian
menyediakan lingkungan belajar yang inklusif ini tadi ya. Jadi kunci-kuncinya di sini. Nanti dalam pelaksanaan kegiatan asesmen, ya, itu kan, jadi asesmen itu dalam akreditasi akan dicek di sini. Jadi kunci-kuncinya di sini ada inklusif, kemudian ada keselamatan, kemudian menjamin lingkungan belajar yang sehat ya, secara fisik, psikis, dan mental. Sekolah mewujudkan keamanan ya, fisik, psikis, dan mental bagi warga sekolah. Ini jadi iklim lingkungan belajar yang dinilai. Nanti akan, nah panjenengan harus mendeskripsikan bagaimana mewujudkannya. Nah, nanti ini indikator-indikator nanti bisa di apa, tunjukkan dalam uh, nah, ciri kebinekaan itu apa? Jadi menyelenggarakan layanan dalam menjaga anak didiknya dari paparan contoh-contoh berlaku intoleransi saat berada di lingkungan belajar. Ini, jadi jangan sampai kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita itu sikap intoleransi. Jadi kita tidak apa ya toleran dengan uh, pemeluk agama lain atau mungkin intoleran dengan teman, jadi merasa benci, jangan sampai. Sekolah itu harus bisa menyelenggarakan layanan ini. Inklusif ini mencerminkan kinerja ya, satuan pendidikan dalam memenuhi setiap hak anak didiknya tanpa terkecuali ya, anak dengan kebutuhan yang memerlukan dukungan lebih. Jadi semua anak ya punya hak sehingga bisa terpenuhi kebutuhannya. Nah, bahasa inklusif ini juga anak yang beda ya, harus dibedakan antara inklusif dengan Assalamualaikum. inklusi. Ya. Wintu ya. Jadi kalau inklusi itu lebih kepada uh, anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau inklusif ini semuanya terpenuhi dengan kebutuhan. Kemudian aman secara psikis. Jadi seluruh warga satuan pendidikan merasa aman untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Aman dari perundungan hukuman fisik dan kekerasan seksual. Ya. Jadi aman secara fisik di sini, aman secara psikisnya. Psikis ini eh, perundungan hukuman fisik dan kekerasan seksual. Nah, itu tadi. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu ketika kita ini ya, memberikan hukuman secara fisik, suruh push up, kemudian suruh berdiri di depan kelas ngambil sambil kakinya diangkat satu, ini hukuman fisik itu. Nah, perundungan juga. Ya. Kemudian menjaga keselamatan ini, keluarga satuan pendidikan terjaga keselamatannya saat berkegiatan di lingkungan belajar. Ya. Dan sehat, ya, di lingkungan belajar ini saling menghargai, menjaga, ya, membangun kesehatan fisik dan mental. Nah, jadi bagaimana bisa membangun iklim-iklim ini. Oke, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif di satuan pendidikan, ini harus ada peran di sini ya. Ini tadi yang saya tanyakan, bagaimana menciptakan lingkungan belajar positif dan inklusif dalam satuan pendidikan. Ada peran kepala sekolah, ada guru, orang tua, dan siswa. Jadi semua elemen ini saling berperan. Jadi kepala sekolah juga punya wewenang buat kebijakan, kemudian guru ya di sini juga punya peran juga dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ya. Orang tua juga harus dilibatkan, harus tahu. Ya. Orang tua harus juga tahu bagaimana kondisi anak, kemudian harus tahu kebijakan-kebijakan sekolah bagaimana, harus tahu juga kondisi gurunya bagaimana. Nah, ketika terjadi, kan ya, jadi kasus kekerasan di sekolah itu, di sini maka eh, perlu ada tindakan intervensi yang sifatnya preventif untuk mencegah, kan. Kalau misalnya sudah terlanjur, misalkan ada kasus yang terjadi di lingkungan tadi, misalkan ada perundungan, kemudian itu eh,
Itu harus ada usaha dari lembaga pendidikan atau dari guru. Melakukan psikoedukasi. Psikoedukasi bagi semua elemen di lembaga pendidikan tadi itu. Nah, secara psikologis ya, bagaimana jangan sampai terjadinya perundungan atau terjadinya kekerasan itu ya, maka harus diberikan edukasi atau dampak-dampaknya. Nah, sekolah juga melakukan pembentukan Satgas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, ini lembaga panjenengan itu sudah membentuk ini atau belum? Kalau belum, segera dibentuk. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika terjadi kekerasan ya, seksual, maka yang bertugas untuk melakukan penanganan, ya, yang bertugas untuk ini bukan hanya kepala sekolah ya, ini satuan tugas ini memang dibentuk ya di bawah kewenangan dari kepala sekolah. Nanti ada satuan kuda khusus ini ya, di mana nanti guru BK gitu kan, nah, itu juga punya peran. Nah sekarang ini kan oleh pemerintah guru BK difungsikan, gitu. Difungsikan peranannya, pertama dalam hal-hal yang ini, programnya dari pemerintah nanti itu guru khusus guru-guru BK akan diberikan pelatihan terkait dengan bagaimana melayani sekaligus mengayomi siswa itu. Terutama juga ketika terjadi kasus-kasus ya, itu bagaimana menanganinya. Sekolah harus memiliki regulasi terkait pencegahan dan penanganannya. Nah, ini kalau sudah terjadi harus ada regulasi eh, terkait dengan pencegahan dan penanganan. Ini menurut aturan atau kebijakan dan alur penanganan kasus kekerasan. Kalau misalkan terjadi kekerasan di lembaga pendidikan, mencegahnya bagaimana, kemudian nanti penanganannya ketika sudah terjadi misalnya itu harus bagaimana. Salah satunya mungkin kerjasama dengan tadi pemerintah kan itu ya. Dalam hal ini misalkan dengan Puskesmas atau mungkin dengan misalnya ada anak yang ditusuk misalkan, kan nggak tahu. Nah, ditusuk kemudian oh, ini ada kekerasan di lembaga pendidikan. Kemudian tadi terluka. Kemudian kemana kalau dibawa ke UKS kan ya nggak gitu. Maka harus segera dilarikan kepada Puskesmas yang bekerja sama dengan itu ya. Terus mengintegrasikan pendidikan akhlak dalam pembelajaran di sekolah. Nah ini pentingnya pendidikan akhlak. Jadi ini jangan sampai guru itu hanya mikirkan tentang strategi, model, media. Sekarang ini kan yang sedang ramai kan itu. Bagaimana melakukan pembelajaran yang deep learning dan sebagainya. Sehingga mengesampingkan pendidikan akhlak. Jadi, pendidikan akhlak ini penting, ini perlu diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, menciptakan sekolah yang ramah anak. Ya. Nih, jadi konsep intinya adalah hubungan sosial. Jadi menciptakan lingkungan iklim sekolah yang positif itu adalah hubungan sosial, bagaimana kualitas interaksi antara guru dan murid, murid dan murid, serta keterlibatan orang tua dalam kehidupan sekolah. Jadi orang tua juga harus diundang gitu ya, diundang kemudian dilibatkan juga dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Gitu. Ini penting. Ya. Keamanan dan kenyamanan, rasa aman ini eh, secara fisik dan emosional bagi semua siswa. Setelah kondisi fisik sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, ini sarana ini juga penting. Sekolah yang nyaman, aman, ya, itu adalah sekolah yang memang rumah kedua bagi anak. Bukan malah sebaliknya. Apa kok kamu nggak mau sekolah? Sekolahnya, ya kan itu kondisinya, wah, sehingga anak nggak semangat. Ya, jadi lebih betah di rumah daripada di sekolah. Ini kan ini berarti belum sekolah tadi belum menciptakan rasa nyaman.
Lingkungan belajar, kualitas pengajaran. Nah, ini ya, motivasi belajar siswa dan kesempatan belajar yang bersedia bagi semua siswa. Nah, jadi menciptakan lingkungan belajar di mana siswa juga punya akses yang sama untuk belajar itu ya. Nah, yang terakhir adalah kepemimpinan kepala sekolah, kebijakan dan prosedur sekolah yang adil dan konsisten. Nah, ini adil dan konsisten. Visi misi sekolah yang jelas dan terimplementasi dengan baik. Nah, sekarang jenengan lihat visi misi sekolah panjenengan ya, Bapak Ibu semuanya itu sudah sering di ini belum ditinjau belum? Bahasanya mungkin pernah direview belum? Nah, jadi mereview terhadap visi misi ini juga penting ini ya. Apakah sudah sesuai dengan kondisi sekarang ini? Apakah sudah sesuai dengan RPTJM-nya dari pemerintah misalkan Indonesia Emas? Maka nanti bisa dilakukan peninjauan kembali. Kesejahteraan dan dukungan, jadi program kesejahteraan murid, dukungan untuk siswa dengan kebutuhan khusus dan budaya sekolah yang positif. Nah, budaya sekolah yang kuat dan berkelanjutan, jadi budaya sekolah sebagai elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan suportif. Ini menjadi kunci juga bagaimana membangun budaya sekolah yang kuat dan berkelanjutan. Oke, ini langsung pada praktek ini ya. Jadi aspek kinerja yang dinilai dalam iklim lingkungan belajar itu, nanti dalam penilaian asesmen terutama itu adalah sekolah memastikan iklim kebinekaan. Jadi akan dilihat hubungan sosial lingkungan belajar dan kepemimpinannya. Nah, proses pembelajarannya bagaimana? Jadi pembelajaran yang eh, belajar itu adalah ya ada interaksi antara siswa, jangan ini ya, dalam belajarnya guru tidak mendominasi dan sebagainya. Nah ini nanti lebih ini prakteknya ini saya tunjukkan saja. Oke. Jadi nanti dalam asesmen itu ya atau akreditasi aspek kinerja yang dinilai dalam iklim lingkungan belajar itu adalah ada beberapa indikator, Bapak Ibu ya. Ada kalau di lingkungan belajar itu menghargai sikap keberagaman murid. Di sini untuk pembuktian indikator yang pertama ya sikap menghargai murid itu apa yang akan dilihat? Ya, maksudnya pertama adalah dokumen ya. Telah dokumen bukti yang menunjukkan adanya program atau kegiatan pembelajaran yang membangun sikap menghargai misalkan di sini. Nah, ini pembuktiannya. Seperti apa kegiatan festival budaya, pertandingan antar kelas, misalkan kelas meeting, saling kunjung ke sekolah lain dan sebagainya. Akan nanti akan juga didukung dengan wawancara. Nah, jadi ketika nanti dengan di asesmen yang dilihat di aspek kinerja dalam iklim belajar itu dilihat pada aspek ini. Nah, kemudian diobservasi juga faktanya bagaimana. Yang kedua, mengenali keberagaman profil guru, tenaga kependidikan, dan murid. Ini ya. Nah, buktinya apa? Ini buktinya berupa data demografi murid. Nah, itu ya. Atau guru ini tadi. Jadi harus tahu latar belakangnya guru itu tempat tinggalnya di mana. Kemudian murid tadi itu harus ada data itu, data demografi murid dan guru dan tenaga kependidikan. Meliputi apa saja? Ada gender, suku, agama, bahasa, sosial ekonomi, lokasi tempat tinggal, dan lain-lain. Oke. Terus nanti, ya, poin yang ketiga, membangun sikap menghargai setara gender, tenaga, pendidikan, dan murid. Dibuktikan dengan apa? Nah, dokumen berupa adanya kesempatan yang setara ya, antara warga sekolah laki-laki dan perempuan. Nanti dibuktikan dengan pemilihan ketua kelas, OSIS, atau kesempatan mengikuti lomba-lomba, ekstra dan sebagainya. Baik, waktu saya masih banyak atau sudah selesai? Karena saya sudah ngomong itu, tidak selesai-selesai. Bu Dewi? Oke, masih Oke. 10.30 Bapak maksimal. Oh, 10.30.
Baik, saya lanjutkan, nggih. Baik, nanti Oke. kalau ada pertanyaan ya silakan disampaikan di kolom chat atau apa. Ini saya langsung tunjukkan pada poin-poin inti asesmen ini ya. Asesmen. Jadi nanti di aspek kinerja yang dinilai dalam lingkungan belajar yang inklusif itu Bapak Ibu. Ini, jadi nanti panjenengan akan diminta menunjukkan itu ya kebijakan atau prosedur yang mengakomodasi lingkungan belajar yang inklusif ya, bagi berbagai kebutuhan belajar murid. Jadi yang akan dilihat itu nanti adalah dokumen ya, adanya kebijakan visi misi sekolah yang mengakomodasi lingkungan belajar yang inklusif. Kemudian ada data juga misalkan ya informasi diperoleh dari wawancara dan sebagainya. Nah, indikatornya kinerja fokus terhadap murid. Yang kedua, melaksanakan program bagi guru, orang tua atau wali dan murid untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Ini, jadi yang dilihat ada dokumennya, bukti sudah sekolah sudah menjalankan program mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar bagi murid. Misalkan ada dokumen program khusus ini ya, EEP atau ada murid ABK. Nah, itu nanti ada apa dokumen yang menjalankan program kegiatan itu. Terus ada dokumentasinya, misalkan programnya apa. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan memfasilitasi pembelajaran dengan kebutuhan yang beragam. Nah, yang dilihat apa Bapak Ibu di sini? Yang dilihat adalah bukti adanya dokumen RPP ya, yang menunjukkan pemenuhan kebutuhan belajar murid yang beragam. Jadi dalam RPP nanti akan dilihat apakah siswa tadi itu eh, atau guru tadi ya, guru tadi memfasilitasi siswa. Nah, karena dalam pembelajaran itu kan tidak hanya menggunakan metode diskusi ya, atau menggunakan ini. Nah, kalau di pembelajaran diferensiasi itu kan bisa dilihat ya, pembelajaran diferensiasi guru itu memberikan layanan belajar pada siswa melalui apa? Pembelajaran visual, auditori, kinestik atau apa? Nah, itu berarti kan beragam ya, itu kan beragam. Kemudian aspek kinerja ya dalam iklim lingkungan belajar yang aman secara psikis nih ya bagi siswa, guru dan tenaga pendidikan. Indikatornya apa di sini nanti akan dinilai. Jadi sekolah melaksanakan kebijakan dan program untuk mencegah dan menangani perundungan dan kekerasan. Nah, ini tadi saya sampaikan. Ada dokumen, buktinya apa? Dokumen terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK. Jadi kalau lembaga panjenengan itu belum ada TPPK-nya, segera dibentuk. Jadi SK dari kepala sekolah. Nanti kan siapa yang ditunjuk guru BK-nya, kemudian nanti itu nanti yang berat akan menunjukkan dari kepala sekolah. Kemudian bukti lain kebijakan apa yang mendukung pencegahan. Ada dokumentasi kegiatannya. Tuh. Yang kedua, memiliki guru dan tenaga kependidikan yang memahami tata laksana penanganan perundungan dan kekerasan lainnya. Jadi ada dokumen eh, tentang tata laksana penanganan perundungan atau kekerasan di sekolah. Jadi nanti bisa dibuktikan bahwa memang ada TPPK-nya, kemudian gurunya juga pernah dilatih. Nah ini, kalau gurunya ternyata belum pernah mendapatkan pelatihan, ya, pelatihan terutama menangani siswa yang ya kan itu ya. Nah, ini mestinya kan guru apa ini, guru BK ya, guru BK yang di situ punya wewenang. Jadi ikutkan pelatihan dulu. Pelatihan tentang cara menangani kekerasan tidak ini anak ya, atau perundungan. Kalau tidak ada dokumen itu ya tidak bisa dinilai. Yang ketiga, melibatkan orang tua atau wali ya, dalam pencegahan dan penanganan perundungan kekerasan. Ya, jadi panjenengan bisa menyiapkan dokumen bukti kegiatan program
yang melibatkan orang tua untuk memahami kebijakan dan tata laksana sekolah. Kekerasan. Misalkan dalam bentuk pertemuan orang tua, murid, seminar, dan sebagainya. Maka orang tua diundang. Ya. Kemudian diberikan pelatihan. Pelatihan tentang jangan sampai di rumah itu orang tua selalu memarahi anak. Nah, itu juga ini ya, itu termasuk pencegahan itu. Nah, kalau terjadi kekerasan ya, di rumah itu nanti bagaimana cara menanganinya. Oke, jadi semua dilibatkan. Terus selanjutnya adalah sekolah memastikan keselamatan. Nah, ini keamanan dan kenyamanan, kesejahteraan dan dukungan, kemudian kepemimpinan sekolah. Nah, jadi ini contoh gambar ini ya, gambar di mana sekolah ini, sekolah yang mau ambruk. Nah, lembaga pendidikan panjenengan jangan sampai terjadi seperti ini ya. Kondisi sekolah yang ini sudah tidak aman ini. Mau aman dan nyaman gimana, wong seperti itu. Karena bangunan sekolah itu memang harus bagus. Ya. Kalau belum bagus bagaimana Pak? Ya, ya gimana caranya biar sekolah tadi itu bisa bagus buat panjenengan nanti. Nah, gimana asesmennya? Jadi satuan pendidikan memastikan keselamatan siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Indikatornya adalah memiliki atau menggunakan bangunan dengan kondisi baik, tidak rusak atau rusak sedang atau rusak berat. Nah, di sini. Jadi eh, sekolah itu kalau memang bagus gitu ya bangunannya maka ya akan dinilai bagus itu. Kemudian kan biasanya kalau orang mengasesmen itu kan dilihat sekolahnya dulu. Dilihat dari sekolahnya dulu, ya, sekolahnya bagus enggak? Udah punya gedung atau belum? Nah, fakta kan ya. Ya, untuk pembuktiannya gimana? Observasi kan mestinya melihat langsung fakta. Semua bagian dari bangunan sekolah masih berfungsi baik, tidak membahayakan manusia. Nah, di sekolahnya masih bagus, masih ini ya. Ya, apalagi dari atau dari pembuktiannya itu. Terus melaksanakan prosedur keselamatan murid melalui pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana. Jadi nanti dibuktikan dengan adanya jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, sini langsung saya tunjukkan saja. Panjenengan harus punya ini, jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana. Terus dokumen, ya, lainnya yang mendukung pemeliharaannya, dokumentasinya, ini penting. Terus melaksanakan prosedur dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Nah, ini sekolah yang belum punya UKS, ya segera diberikan UKS-nya. Jadi dokumen ini adanya pengadaan pelatihan P3K untuk guru dan tenaga pendidikan. Nah, ini. Jadi ngundang dari Puskesmas itu kan, atau mungkin itu ya. Jadi nanti harus ada pelatihan itu. Tidak hanya UKS toh. UKS sudah ada. Kemudian guru khusus yang menangani, guru khusus yang menangani terkait dengan eh, ini P3K ini. Kalau bisa ya, guru khusus yang dibuktikan nanti juga dengan apa ya pelatihan ya sertifikat pelatihan. Nih. Terus melaksanakan prosedur simulasi evakuasi untuk ragam potensi bencana yang relevan dengan kondisi yang ada. Ini jadi untuk keselamatan siswa, mendidik dan tenaga pendidikan, buktinya apa? Ada dokumentasi, foto atau video latihan melakukan simulasi evakuasi untuk ragam potensi bencana. Jadi misalkan diajak ke apa ke Mekar misalkan ya latihan di sana. Di Damkar itu cara memadamkan api kan ya atau simulasi eh, damkar didatangkan ke sekolahan. Tapi ada MOU. Nah, simulasi evakuasi secara rutin ya, dilakukan di sekolah. Melalui jadwal evakuasi. Nah, sekolah panjenengan itu sudah difasilitasi misalkan
ini untuk pemadaman kebakaran, ya, misalnya. Sudah ada enggak itu apa namanya itu untuk semprot pemadaman kebakaran itu. Terus sudah ada jalur-jalur misalkan kalau terjadi gempa bumi harus kumpul di mana, titiknya di mana. Nah, itu. Ini penting ya. Jadi kalau sekolah itu tidak ada jalur-jalur, misalnya jalur evakuasi, jalur ini, berarti itu belum belum ada atau memastikan keselamatan itu. Belum. Nah, di situ belum ada. Selanjutnya adalah satuan pendidikan menjamin lingkungan yang sehat. Nah, sehat ini ya, sehat fisik mestinya ya. Dan memiliki program pembangunan kesehatan fisik dan mental guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Indikatornya apa di sini nanti yang di asesmen. Jadi melaksanakan program untuk menjaga kebugaran murid, guru, dan tenaga kependidikan. Ada dokumen atau dokumentasi yang menunjukkan dilaksananya program menjaga kebugaran murid, guru, dan tenaga kependidikan. Olahraga ini ya, senam, seminggu sekali, ya kan. Juga mungkin jalan-jalan lingkungan sekitar atau apa itu ya. Nah, ini pembuktiannya itu ada dokumen jadwalnya, kemudian dokumentasinya. Terus menyediakan layanan unit kesehatan sekolah atau UKS ya, terhubung dengan fasilitas kesehatan terdekat. Nah, buktinya apa di sini? Ada dokumen ya, layanan UKS atau bukti-bukti kerjasama dengan vaskes terdekat. Nah, makanya yang belum punya MOU, ya, MOU dengan puskesmas-puskesmas itu segera sekarang ini mulai membangun itu ya, membangun MOU, ya, kerjasama, karena ini nanti akan menjadi bukti asesmen itu. Ya. Di UKS itu tidak hanya sekedar ada kemudian kalau nggak kerjasama ini kan berarti tidak ada ini layanan nanti akan diberikan. Terus satuan pendidikan menjamin lingkungan yang sehat ini ya. Jadi yang ketiga mendorong tersedianya pilihan makanan di lingkungan dan sekitar sekolah yang tidak mengandung pemanis buatan, zat warna dan pengawet makanan yang tidak aman. Nah ini. Kalau lembaga pendidikan panjenengan di lingkungan itu masih ada yang jualan, jualan sosis, jualan apa itu seblak, mau jualan mie, jualan apa, mulai dikondisikan. Karena ciri-cirinya itu ya kan masih ada sekolah yang misalkan yang belum menjamin lingkungan yang sehat. Salah satunya itu ya harus kalau misalkan punya kantin, Pak, kantin sekolah ya bagus itu. Jadi kantin sekolah itu jadi lebih higienis, tapi yang harus dicatat di sini adalah kantin sekolah tadi tidak boleh menyediakan makanan-makanan yang warna awet, ya tadi sosis, mie, ya kan. Kemudian apalagi walali wasabi itu ya. Itu itu makanan-makanan yang memang tidak diperbolehkan karena memang tidak sehat. Kok dijual, Pak? Nah, kalau namanya orang cari rezeki, namanya orang jualan itu kan itu. Karena ditemukan fakta kan itu ya kan banyak. Masuk minuman-minuman juga warna dan sebagainya itu kan. Kan sudah dari kesehatan ini ya. Ini programnya dari kesehatan. Yang keempat, melaksanakan program untuk membangun kesadaran tentang kesehatan mental ini ya. Pada murid, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, nanti dibuktikan apa? Melalui video, foto, ya, karya murid atau lainnya. Sekolah telah melaksanakan program untuk membangun kesadaran tentang kesehatan mental siswa. Ya, contohnya dari materi pembelajaran, program bimbingan dan penyuluhan ini ya. Jadi nanti eh, ya ada di kegiatan ya, di kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Ya. Memberi kesempatan untuk kebutuhan ini ya, istirahat dan bergerak aktif bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, ini nanti
dibuktikan dengan sekolah telah memberi kesempatan ini ya untuk istirahat. Jadi jadwal istirahatnya nanti eh, terpapang misalkan ya, memuat waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi istirahat itu lebih lama lebih bagus ya kan itu ya. Jadi bukan hanya 5 menit, 10 menit itu kan. Nah, contoh misalkan negara yang udah maju ya, seperti Cina. Anak-anak itu kalau siang hari itu diwajibkan tidur. Jadi tidur itu ternyata sangat bagus. Jadi sekolah kemudian jam istirahat misalkan ya jam 11 karena mengistirahatkan otak. Itu sudah diliti ya, di negara Cina ya, sudah diterapkan ya. Terus selanjutnya melaksanakan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan adiksi. Ini. Jadi nanti dibuktikan melalui apa? Video, foto, karya murid tentang kesehatan reproduksi ya. Seperti kegiatan bimbingan, penyuluhan, seminar dan sebagainya. Ini penting karena eh, kalau ini tidak dilaksanakan itu kan berarti program tadi belum membangun kesehatannya. Kesehatan reproduksi dan pencegahan adiksi. Ada seminar mengundang dari BNN misalkan, atau mengundang dari eh, yang berkompeten ya, dari Puskesmas misalkan, melakukan penyuluhan itu. Nah, ini yang terakhir, jadi kesimpulannya adalah mari bangun iklim lingkungan belajar yang berkebinekaan dan inklusif, kemudian membangun sekolah keselamatan lingkungan belajar, kemudian sekolah harus menjamin lingkungan belajar yang sehat secara fisik, psikis, dan mental. Sekolah mewujudkan keamanan secara fisik, psikis, dan mental bagi semua warga sekolah. Baik, barangkali itu Bu Dewi yang dapat saya sampaikan. Ini kan tadi contoh-contoh asesmen ya, atau indikator ya, yang sudah saya tunjukkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Imam atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa tentang iklim sekolah, lingkungan sekolah, sampai dengan tadi sudah ditunjukkan, dispilkan instrumen akreditasi terkait iklim lingkungan sekolah itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sepertinya sudah ada yang raise hand Bapak. Ini sepertinya sangat menarik ya. Jadi saya kira akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apalagi bagi madrasah-madrasah yang akan akreditasi ini. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom komentar atau bisa langsung raise hand ya. Ini untuk yang pertama ada Bulis Suna Bulis Sunanil sudah resen. Monggo Bu bisa menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Nggih, mohon maaf ini off kamera nggih, Bu, dikarenakan kondisi masih di sekolah belum memungkinkan. Oke. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kepada Pak Hamam, terima kasih telah memberikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah konsep untuk iklim lingkungan belajar yang ada di sekolah memang sangat bagus ya. Terutama memang itu bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi jika kita ada akreditasi di sekolah. Nah, pertanyaannya dengan sekian yang harus kita penuhi ya, sementara dengan kondisi sekolah yang barangkali secara anggaran juga minim. Itu bagaimana untuk mengatasi ya Bapak? Terutama ketika misalkan harus membuat satgas, ya ada satgas kekerasan kekerasan seksual, kemudian ada juga yang untuk sekolah menciptakan inklusif tadi ya, maksudnya sekolah inklusi kan berarti kita harus kolaborasi juga dengan TK ya, sementara untuk
di SD itu memang belum ada secara spesifik guru BK. Ya. Dari mana? Apakah ada dana ya yang memang disiapkan ya untuk kondisi-kondisi semacam itu ya. Dan kemudian juga apa langkah yang barangkali dibantukan oleh pemerintah ya terhadap kesiapan sekolah-sekolah semacam ini ya untuk mencapai idealisme tentu tidak cukup yaitu dilakukan oleh sekolah sendiri, harus ada kebijakan yang memang kolaboratif yang bisa menjadikan sekolah itu memang siap ya untuk menjadi sekolah yang berkemampuan untuk mengantarkan siswa ya dan kemudian menyediakan lingkungan belajar yang memang inklusif, menciptakan iklim belajar yang bagus ya. Kemudian juga Bapak yang kedua untuk mengkolaborasikan program pengintegrasian pendidikan akhlak ya dalam pembelajaran. Barangkali kalau untuk sekolah-sekolah yang nyuwun sewu dalam tanda kutip memang terpadu atau integral ya, memang mengintegrasikan semua materi akhlak itu pada setiap pembelajarannya. Tapi untuk misalkan sekolah-sekolah umum, di mana tendiknya juga masih terbatas barangkali di dalam nyuwun sewu menjadi guru yang memang digugu dan ditiru itu kadang-kadang tadi disampaikan Pak Hamam ya memang guru itu harus menjadi contoh teladan ya. Kadang-kadang itu tadi yang terjadi di lembaga-lembaga tertentu itu belum mampu untuk menjadi teladan ya. Bagaimana di sini peran yang harus diambil khususnya di guru PAI ya mungkin untuk memberikan semacam pendidikan akhlak dan kemudian menyadarkan kepada semua tendik ya bahwa di dalam semua mapel yang ada di dalam sekolah itu ya yang diampu oleh seluruh guru itu sebenarnya sangat memungkinkan ya untuk penanaman akhlak ya. Jadi tidak hanya PAI ya sehingga menjadikan beratnya guru PAI di dalam menanamkan akhlak, tapi semua guru itu harus berkolaborasi ya bahwa semua mapel itu pun ya bisa ya kita ambil untuk penanaman akhlak ya karena sumber belajar itu sebenarnya kan sama ya. Ketika kita dalam tanda kutip umat Islam ya berarti ada nilai-nilai Al-Quran yang bisa kita masukkan di dalam semua mata pelajaran ya. Ataupun kalaupun misalkan agama lain pun sebenarnya juga ada ya setiap mata pelajaran ada nilai kebaikan akhlak yang harus disampaikan. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan kesehatan mental. Ini juga berarti harus melibatkan ahlinya ya Bapak. Ya, ahli jiwa atau psikiatri dalam hal ini ya. Maka di sini yang saya tanyakan terus dari mana kita mendapatkan anggaran? Apakah memang sangat memungkinkan jika BOS itu kemudian dialokasikan untuk hal-hal semacam ini? Terima kasih Bapak. Mohon maaf atas kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu Lis atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ada dua pertanyaan nggih tadi yang disampaikan. Pripun Pak Imam langsung ditanggapi atau bagaimana? Saya tanggapi langsung ya. Baik, yang pertama terkait dengan peran guru BK. Kalau di SD memang tidak ada ya guru BK itu. Tapi di sini ya menurut aturannya memang masih include dengan guru kelas. Jadi guru kelas itu bertugas melaksanakan layanan bimbingan dan konseling ya, yang di kelas menjadi tanggung jawab. Maka nanti kalau Bu Lis tadi itu ya harus mengumpulkan guru kelas itu. Kemudian nanti diprogramkan mengadakan pelatihan-pelatihan mengundang siapa itu kan untuk nantinya bisa memberikan layanan. Jadi semua guru kelas di tingkatan SD itu ya harus diberikan bagaimana uh, menangani anak yang misalkan berkebutuhan khusus, misalkan atau anak yang memang punya perilaku yang berbeda dengan lain. Jadi include-nya di guru kelas. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa?
Baik, untuk pertanyaan yang kedua, eh, harusnya di masing-masing bidang seperti tadi ada inklusif dan lain sebagainya itu kan harus ada satker Bapak ya. Lah, bagaimana Oh ya, ya, jika ya. Nggih, nggih. Bagaimana Baik, jika untuk sekolahnya dananya kurang memenuhi gitu? Pemerintah ini apa bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ngoten? untuk pembentukan Satgas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini ya, itu sebenarnya bagian dari organisasi sekolah. Ya. Memang ada tim yang berfungsi, nanti ada koordinatornya, kemudian nanti eh, PPKS ini dibentuk ya di sekolah itu tujuannya untuk meminimalkan atau menghilangkan tentang kasus kekerasan itu. Jadi nanti bisa kerjasama dengan kepala sekolah. Jadi ada satuan khusus. Jadi menunjuk nanti ada kepala sekolah itu. Ya, kepala sekolah. Jadi nanti bisa dibentuk pada SK-nya, ya kan. Kemudian kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Ya, nanti gimana eh, menciptakan lingkungan terbebas dari kekerasan pada. Intinya di kepala sekolah. Nanti kepala sekolah harus membuat kebijakan itu. Kemudian nanti yang ditunjuk siapa yang melaksanakan. Nah, jadi untuk dananya eh, apa ya dana nanti? Ya sementara mungkin ya kembali lagi pada kebijakan kepala sekolah. Karena yang tahu rumah tangganya kan dari kepala sekolah itu tadi. Anggaran-anggaran dan sebagainya. Ya, itu. Oke, satu lagi, Ben, tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Amam atas jawabannya. Pripun Pulis sudah sangat jelas nggih? Oke, ini Mbak, yang untuk mengkolaborasikan program pengintegrasian pendidikan akhlak tadi. Oh, baik. Nggih, pertanyaan yang kedua Pak Amam. Pengintegrasian pendidikan akhlak itu kan eh, bisa dilakukan melalui pembiasaan atau habituisasi itu ya. Jadi kalau melalui kurikulum juga bisa. Jadi nanti diinkludkan dalam rencana pembelajaran antar PP itu, ya kan. Kemudian, tapi lebih efektifnya itu melalui pembiasaan. Misalkan anak dibiasakan untuk uh, ketika ketemu gurunya mungkin harus salim, kemudian jadi pembiasaan itulah pembiasaan untuk mengucapkan salam, pembiasaan untuk senyum, sapa, ya. Ya kan sudah bagian dari integrasi. Nah, kuncinya di menanamkan pembiasaan. Nah, kalau mau distrukturkan ya berarti dimasukkan dalam kurikulum. Ya, baik. Terima kasih Pak Amam atas tanggapannya. Pripun Pulis? Masih ada Oke, yang ingin terima kasih ditanyakan Mbak. kembali? Terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Pak Hamam. Baik, nggih. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan, bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom komentar. Di Oh, kolom seperti chat mungkin Bu Dewi itu nggih. Ini ada satu Bapak dari Bu Nunuk. Apakah pos PAUD termasuk sekolah inklusi? Seperti itu. Nggih, nggih, monggo Pak Amam. Apakah pos PAUD termasuk oke, sekolah baik. Terima inklusi? kasih Bu Nono. Dari Bu Nono tadi ya. Dari pos PAUD atau SPS ya, ini karena usaha dini atau sekolah pendidikan khusus, bisa termasuk dalam kategori pendidikan inklusi, ya. Tergantung pada pendekatan dan praktik yang diterapkan di dalamnya. Nah, itu jadi anak yang kebutuhan khusus itu misalkan itu kan berbeda ya. Atau mungkin ada kebutuhan khusus masuk ke dalam lingkungan pendidikan yang umum. Nah, ya, jadi nanti bisa belajar dengan anak-anak lainnya. Tapi pada prinsipnya, jadi POSPAUD atau SPS itu
mestinya harus menyediakan dukungan, terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak lainnya. Jadi sebenarnya kan tidak ada pelarangan ya bahwa sekolah umum itu menerima anak yang berkebutuhan khusus atau memang wajib sebenarnya ya. Kalau di Bojonegoro sendiri sini kan juga sudah ada undang-undangnya ya. Semua sekolah itu boleh menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak harus anak itu sangat disekolahkan khusus di SLB khusus misalkan itu. Jadi memang harus bahasanya inklusif tadi seperti itu. Jadi tergantung dari prinsip apa tadi eh, pendekatan dan praktek yang diterapkan. Ya kan kalau anak PAUD di lembaga panjenengan ya, dengan tulisi tidak menerima anak inklusi. Nah, itu berarti jenengan sudah diskriminasi. Ya, tidak boleh itu ya. Jadi kan pendidikan itu kan untuk semuanya. Oke. Kalau memang jenengan tidak siap, ya disampaikan misalkan. Kami tidak punya guru misalkan yang memang menangani untuk anak yang berkebutuhan khusus. Sampaikan saja, tidak apa-apa. Jadi biar nanti tidak terjadi kasus misalkan ya. Ya itu udah. Ya, baik. Terima kasih Pak Hamam atas jawabannya. Ya, jadi memang untuk sekolah inklusi itu memang seharusnya SDM-nya juga memenuhi, nggih, Pak Hamam, nggih. Ada pelatihan dan lain sebagainya. Tapi banyak juga nggih Pak Hamam di madrasah-madrasah yang menerima anak-anak yang istimewa dalam artian inklusi itu tadi, tapi SDM-nya masih belum memenuhi ya karena memang tidak boleh diskriminasi itu tadi sehingga tidak maksimal gitu Pak. Ya itu pripun kira-kira Pak Hamam. Mungkin saya sendiri yang bertanya ya karena nunggu dari audiens masih belum ada yang bertanya sehingga saya perjelas lagi Pak Hamam untuk SDM yang inklusi itu. Pripun Pak Hamam itu kira-kira kalau memang di madrasahnya kan memang harus bisa menerima anak-anak yang inklusi sedangkan SDM-nya masih belum mampu itu enggak apa-apa ya Pak Hamam ya. Ya, jadi begini, sekolah itu kan harus memberikan layanan ya, ya, bagi semua. Ya. Nah, kalau persoalannya muncul, misalkan gurunya tidak siap, misalkan itu ya, atau mungkin itu, ya disampaikan. Ya, dalam artian nanti kan yang mendaftar di situ, itu kan memang tidak bisa melayani, misalkan itu, atau misalkan sarana prasarannya tidak lengkap. Nah, maka harus disampaikan dengan baik-baik. Ya. Bahasanya tidak menolak itu ya, memang tidak siap untuk menerima itu. Bagi saya tidak masalah. Nah, nanti akan muncul kasus-kasus yang ya yang kemudian yang nggak diinginkan misalkan ya, karena tadi tidak mendapatkan layanan pendidikannya, misalkan itu kemudian tadi terlantar atau mungkin terjadi kasus bullying atau kasus apa kekerasan pada anak tadi itu kan. Ini karena mereka belum, tapi pada prinsipnya ya sekolah harus menerima. Kalau persoalan nanti menyiapkan SDM untuk itu ya harus disiapkan juga ya kan, menyiapkan SDM untuk bisa melayani itu. Tapi sekolah juga punya hak, misalkan kalau tidak mampu untuk memberikan pelayanan ya nanti khawatirnya anak tadi jadi terlantar. Nah, bagi yang sudah menerima ya harus ada proses untuk ya, tadi peningkatan kualitas diri ya, terutama harus belajar bagaimana memberikan layanan, kemudian belajar bagaimana memberikan ini ya kebutuhan-kebutuhan khusus bagi anak yang bukan khusus tadi itu. Jadi jangan sampai nanti jadi anak yang tidak diperhatikan, gitu kan. Oke, baik, terima kasih Pak Amam atas penguatannya. Nah, ini ada satu lagi Bapak dari Bu Nunuk. Mohon maaf Bapak, kami menangani anak stunting juga. Ternyata tidak hanya inklusi, Bapak stunting juga ada. Nah, ini pripun Pak Amam? Mungkin di sekolah-sekolah lain juga mengalami ini. Oke, speakernya Pak Amam. Masuk kimut, maaf. Oke, eh, jadi anak stunting ini sebenarnya di PAUD-PAUD itu kan sebenarnya sudah ada deteksi dini ya.
tentang pemantauan tumbuh kembang anak. Maka sekolah ini harus melakukan screening itu tadi ya. Nah, kalau tidak dideteksi nanti memang akan tidak diketahui, oh ini anak stunting atau enggak. Tapi kuncinya bahwa perlu ada kolaborasi, maksudnya di sini kan. Kolaborasi kerjasama dengan kader Posyandu. Nah, jenengan masih di Bu Nunu ini di SPS atau di Posyandu? Di SPS, termasuk dengan pemerintah desa. Ya, Nah, SPS Bapak. ya kalau di situ harus ada kolaborasi ya Bu Nunu ya. Iya betul. Dengan dinas Berkolaborasi dengan kesehatan, iya. ya dinas kesehatan, kader Posyandu, pemerintah desa, gitu kan. Nanti untuk termasuk melakukan intervensi ini ya, terkait dengan kasus stunting ini. Iya, Agar leres. nanti dapat penanganan khusus. Nah, jangan ditangani sendiri, Bu. Boten Kalian Bapak, jenengan. Oke, boten. oke. Jadi Kita nanti harus ada berkolaborasi kerjasama. dengan bidan desa juga Bapak. Oke. Terus penting lagi juga ada pelatihan, Bu, nanti ya. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas guru PAUD. Ya. Terutama untuk mengenali dan menangani anak stunting ini. Nah, jadi nanti jangan sampai guru-gurunya tadi malah nggak paham. Ini anak ini nanti bagaimana penanganannya, maka perlu ada pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan nanti bisa mendatangkan dari puskesmas, ya kan. Oke, itu. Terima kasih Pak Amam atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Amam, mungkin ini pertanyaan terakhir nggih Bapak Ibu karena waktu kita sudah siang, sehingga ada satu pertanyaan lagi yang ini menjadi pertanyaan terakhir di workshop kali ini. Ini dari Bapak Taufik. Apakah ada indikator khusus lembaga sudah berhasil menerapkan iklim pendidikan yang positif dan inklusif? Seperti itu Pak. Jadi indikatornya yang ditanyakan. Baik, Pak Taufik. Tadi sudah saya spillkan ya. Jadi instrumen-instrumen tadi itu terpenuhi dan tidaknya sebuah sekolah itu menerapkan. Nah, itu tadi kan sudah ada indikator-indikatornya tadi itu. Kan banyak tadi Pak. Apa perlu saya jelaskan lagi? Oke. Jadi lingkungan yang aspek lingkungan yang dinilai ya dengan belajar itu tadi kan ada kebinekaan, kemudian eh, tadi salah satunya ada banyak indikator itu. Ya, membangun sikap menghargai keberagaman siswa itu kan. Kemudian keberagaman profil guru, ya, tenaga pendidikan dan murid, membangun sikap kesetaraan. Tadi sudah saya sebutkan indikatornya itu. Ya. Nah, nanti bisa dibaca-baca ya, ini nanti saya share. Ini. Tapi intinya adalah ketika eh, indikator-indikator itu tadi, kemudian dengan penuhi pembuktiannya, ya. Jadi kan ada eh, pembuktian dari indikator itu tadi ya, melalui kegiatan-kegiatan atau dokumen-dokumen. Nah, jadi ya sudah, nanti akan terpenuhi itu. Jadi, sebenarnya yang menjadi instrumen untuk asesmennya itu. Tapi secara umum ini ya, jadi tadi secara umum bahwa sekolah tadi misalkan ya, memastikan keselamatan. Indikatornya ada keamanan dan kenyamanan, kemudian kesejahteraan dan dukungan, terus ada kepemimpinan kepala sekolah, sebagainya. Ya kan? Terus memastikan iklim kebinekaan, jadi ada hubungan sosial antara guru, siswa, ya, dan kepala sekolah, lingkungan belajar yang baik. Sudah ada tadi di penjelasan saya ya, Bu Dewi ya. Sudah saya spillkan juga indikatornya, kemudian untuk memenuhi beberapa indikator itu bagaimana caranya. Nah, sudah saya Oke. spillkan. Oke, Pak Amam, terima kasih. Mungkin bisa dilihat di instrumennya ya, Bapak ya, untuk lebih jelasnya terkait keberhasilan dalam penerapan indikator-indikator yang sekolah menerapkan iklim pendidikan yang positif dan inklusif itu. Baik, terima kasih Pak Amam atas penjelasannya.
Dan mohon Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang sudah saya share di chat grup ya. Bisa mengisi karena nanti sertifikatnya akan include di situ. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:39, maka workshop kali ini akan kita akhiri. Dan sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan terlebih dahulu closing statement mungkin dari Pak Hamam, serta motivasi bagi kita bagaimana agar kita bisa menyiapkan sekolah yang iklim pendidikannya itu bisa positif dan juga inklusif. Monggo Pak Hamam. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di tengah keberagaman pendidikan menemukan maknanya. Iklim belajar yang positif dan inklusif adalah taman tempat setiap anak tumbuh dalam cahaya penghargaan. Dididik tanpa diskriminasi dan diberdayakan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Di ruang itulah empati menjadi bahasa utama. Perbedaan dirayakan dan potensi setiap insan dijaga dengan kasih dan keyakinan. Karena sejatinya pendidikan bukan hanya tentang pelajaran, melainkan tentang membentuk hati yang saling menerima dan menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali closing statementnya. Saya jadi terharu, Bapak. Oke, memang menyadarkan kita ya betapa pentingnya kita menjadi seorang guru untuk membersamai anak-anak kita yang mungkin ada yang istimewa untuk tetap bisa mendapatkan haknya dalam kegiatan belajar mengajar. Baik Bapak Ibu, ini adalah sesi akhir dari workshop kita yang telah kita lakukan selama 2 hari, dari hari kemarin sampai dengan hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami dan belajar bersama kami dengan narasumber-narasumber yang hebat. Saya selaku moderator dan mewakili tim MDC, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara-acara berikutnya dengan workshop-workshop yang akan mengangkat tema-tema kebaruan dalam pendidikan agar kita bisa menjadi seorang pendidik yang hebat, bermartabat, dan juga bisa menjadikan sekolah kita lebih berkualitas. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf. Ya, agenda selanjutnya Bapak Ibu, monggo kita foto bersama. Bapak Ibu bisa open kamera semuanya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Ya. Monggo untuk slide pertama, Bapak Ibu, kita foto bersama. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya untuk slide kedua, Bapak Ibu bisa on cam. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide keempat, Bapak Ibu bisa on cam semuanya. 1, 2, 3. Selanjutnya di slide ke-5 bisa on cam. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan kami ingatkan bahwa di Unugiri sudah membuka PMB untuk tahun 2025 bagi Bapak Ibu yang mungkin punya keluarga, punya kenalan yang sudah waktunya untuk berkuliah, monggo bisa bergabung bersama kami di Wonogiri. Dan juga kami di MDC, kami punya beberapa skema-skema yang nantinya akan kami tawarkan dan Bapak Ibu bisa berkolaborasi bersama kami untuk membangun madrasah yang berkualitas. Dengan berkolaborasi dengan MDC, insya Allah bisa menjadi usaha dan upaya kita untuk menjadikan madrasah yang hebat. Baik, terima kasih. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf Bapak, untuk
agenda selanjutnya MDC akan mengadakan workshop kembali dengan tema yang terbarukan yaitu pembelajaran deep learning. Mohon ditunggu untuk informasi selanjutnya terkait workshop-workshop yang akan diadakan oleh MDC Terbawi. Terima kasih semuanya. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qalbi wa tafa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوما لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضواني اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبي وترفع بها قلوبي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوما لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضواني وصل وسلم وبارك على
Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu bisa meninggalkan Zoom ya, karena acara kita sudah selesai.